Besti, Japan Edition with Cindy. Bayangin liburan impian kalian ke Jepang yang sudah kalian rencanain berbulan-bulan hancur seketika di meja check-in bandara. Hanya karena satu alasan sepele, yaitu nama di tiket kalian tidak sesuai dengan paspor karena ada salah memahami aturan nama tambahan di halaman 4 atau salah menginput nama satu kata aja. Banyak traveler yang nggak tahu bahwa setiap maskapai itu punya aturan yang sangat amat ketat yang berbeda soal cara membaca paspor kalian. Di video kali ini aku bakal bongkar tuntas soal regulasi resmi soal single name, terus juga misteri halaman 4 paspor, dan cara koreksi nama hingga yang membuat kalian tidak akan tekor jutaan rupiah. Jadi kalau kalian pengen tahu, tonton video ini sampai habis. Kenapa maskapai sangat ketat? Nah, jadi pada dasarnya beberapa maskapai itu memakai atau menggunakan grafis baris kode MRZ di halaman paspor yang menyala. Jadi, kenapa maskapai sangat kaku soal ejaan? Karena sistem imigrasi negara maju seperti Jepang mencocokkan data tiket kalian dengan kode MRZ atau baris kode di bawah paspor. Jadi kalian secara otomatis, jadi ada perbedaan. Jika ada perbedaan, sistem keamanan itu akan mendeteksi itu sebagai ancaman atau pemalsuan data. Ingat ya, tiket internasional itu tidak bisa ganti orang. Tapi kalau kalian cuma salah ketik, itu masih ada jalur name correction. Tapi itu tergantung dari maskapainya. Oke, kita akan masuk ke maskapai yang pertama. Oke, kita akan masuk ke maskapai pertama, yaitu Garuda Indonesia. Berdasarkan aturan terbaru, halaman 4 paspor, jika kalian punya nama tambahan di halaman pengesahan halaman 4 di paspor kalian, Garuda Indonesia resmi mengizinkan dan menyarankan kalian untuk menggunakannya. Nah, untuk single name, jika kalian punya satu kata, namanya cuma satu kata, cukup ketik nama yang sama di kolom first name dan last name. Nah, untuk batas karakter nih, kalau kalian punya nama yang sangat panjang, jadi sistem Garuda website ini sanggup menampung karakter nama yang sangat panjang hingga maksimum 60 huruf. Selanjutnya adalah Singapore Airlines. Nah, ini tuh masih berbasis kode MRZ. Jadi website SQ ini sangat amat canggih. Panduan resminya adalah ikuti baris MRZ, lihat baris kode di bawah foto paspor kalian. Semua kata di sebelah kiri tanda panah ganda adalah last name. Nah, semua sebelah kanan itu namanya first name. Nah, halaman 4 paspor, jadi SQ itu menegaskan jika nama tambahan di halaman 4 tidak tertulis di kode MRZ di halaman depan, maka abaikan saja. Nah, untuk single name, jadi kalian cukup masukkan nama tunggal kalian di kolom last name ya, kalau kalian booking di website, lalu centang kotak I do not have a first or given name in my passport. Jadi langsung aja kalian centang untuk kolom yang ada di situ. Jadi gampang banget untuk SQ. Selanjutnya adalah Malaysia Airlines. Nah, untuk Malaysia Airlines ini menerapkan aturan yang sangat kaku berbasis baris kode mesin paspor kalian. Jadi halaman 4 paspor, jika kalian memiliki nama tambahan di halaman 4, jadi MH menegaskan untuk mengabaikan halaman 4 tersebut. Jadi wajib ikuti sepenuhnya nama yang tercetak di kode baris MRZ kalian di halaman depan paspor kalian. Nah, untuk single name, jika kalian murni hanya berisi satu kata tunggal nama kalian tuh, jadi tanpa nama depan atau belakang, masukkan nama tunggal kalian di kolom last name dan atau surname. Nah, kemudian di kolom first and middle dengan kode khusus avenue, first name unknown. Nah, kalian langsung aja tulis avenue di first and middle name. Jadi kalau kalian bingung booking website, langsung ikuti itu aja. Selanjutnya ada ANA dan Japan Airlines. Ini aturannya 48 karakter. Kenapa seperti itu? Oke, aku jelasin ya. Jadi maskapai premium Jepang yang sangat ketat soal batasan sistem. Batas 48 karakter ini jika nama kalian sangat panjang melebihi 48 karakter, atau kalian tidak memiliki nama depan atau belakang secara hukum di paspor kalian tuh nggak bisa buat reservasi mandiri di website, karena itu tuh harus kalian booking langsung lewat customer service. Jadi kalian tuh nggak bisa input manual ya, karena itu bisa karena nanti akan ditolak oleh sistem. Jadi better kalau kalian namanya panjang banget, melebihi 48 karakter, dan nama kalian kayak single name, langsung aja kalian hubungi customer service ANA dan JAL.
Nah, setelah kita tadi bahas ANA, Singapura, dan Malaysia, sekarang kita langsung ke maskapai LCC. Ada Vietjet sama Scoot. Untuk Vietjet, berdasarkan konfirmasi resmi, nama tambahan di halaman 4 paspor sama sekali nggak diperlukan dan diabaikan aja untuk proses booking. Kalian wajib memasukkan nama persis seperti tertera di halaman utama paspor kalian. Jika nama kalian hanya satu kata, format resminya adalah masukkan title panggilan kalian seperti Miss atau Mister, dan di kolom family langsung masukkan nama tunggal kalian di kolom middle dan given name. Jadi family name-nya kalian isi Mister atau Mrs. Nah, nanti masukkan nama tunggal kalian di kolom middle and given name ya. Contohnya family name-nya misalnya Mister atau Mrs. Nah, middle name and given name-nya misalnya Ardianto. Nah, itu boleh banget. Nah, untuk Scoot dan atau TR, jika kalian memiliki nama satu kata, aturannya itu adalah mengulang nama depan dan belakang. Contoh nih, kalau nama kalian adalah Aminah, nah kalian bisa ulang, di repeat. Jadi first name and middle-nya Aminah, last name-nya Aminah. Jangan sampai salah mengulang urutan namanya ya. Nah, terus untuk nama tambahan di halaman 4 paspor sama sekali tidak diperlukan dan diabaikan saja untuk proses booking. Nah, kalian wajib memasukkan nama persis seperti yang tertera di halaman paspor kalian. Oke, kita akan masuk ke regulasi koreksi nama dan gender. Apa yang boleh versus apa yang tidak boleh. Oke, jadi bagaimana jika tiket kalian udah terlanjur terbit, terus kalian tuh baru sadar bahwa ada kesalahan data. Setiap maskapai punya regulasi ketat mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diperbaiki. Oke, yang pertama adalah maskapai yang boleh diperbaiki. Ada Garuda Indonesia, jadi perbaiki ejaan typo minor hingga maksimum 3 huruf itu diperbolehkan. Menambahkan nama belakang dari halaman 4 paspor via call center selama membuktikan orang yang sama. Jadi kayak buktinya juga harus ada ya. Terus perbaikan title kayak Mr., Miss, atau MSTR itu secara gratis. Terus ada Singapore Airlines. Nah, koreksi typo minor maksimum 3 huruf agar sesuai dengan MRZ itu di paspor itu boleh. Memperbaiki kesalahan input title kayak Mr., Miss secara gratis sebelum terbang via call center. Lalu ada Malaysia Airlines. Nah, untuk koreksi nama diizinkan hanya 1 kali setelah kalian menerbitkan tiketnya dengan melambaikan paspor yang sesuai. Kalau koreksi minor berbiaya seperti maksimum 1 huruf di kolom last name itu Rp50. Terus kalau maksimum 2 huruf di kolom first name itu Rp50 juga, dan maksimum 3 huruf kombinasi di kolom first name dan last name itu Rp150. Perubahan title panggilan Miss atau Mister gratis dan tidak dikenakan biaya. Nah, terus juga ada perubahan nama legal karena pernikahan hukum itu diperbolehkan dengan melampirkan dokumen yang resmi. Terus ada ANA. Untuk ANA ini koreksi nama hanya berlaku jika penumpang tidak berubah dan nama penumpangnya nggak berubah sama tiket atau kode nomor tiket dimulai dari nomor 205 murni untuk rute penerbangan yang dioperasikan sendiri oleh ANA. Jadi emang ANA agak strict ya, kalian harus benar-benar perhatiin. Yang boleh mengoreksi kesalahan ejaan typo, inisial atau panggilan formal nama, mengoreksi urutan nama depan misalkan kebalik itu masih bisa, menambahkan atau menghapus nama tengah itu masih oke. Mengubah nama belakang marga dengan alasan hukum seperti pernikahan atau perceraian itu masih oke. Jadi ini juga ada di website, jadi kalau kalian pengen tahu lebih lengkapnya langsung juga buka websitenya ANA. Terus selanjutnya ada LCC di Vietjet. Nah, koreksi gratis untuk kesalahan minor hingga 2 karakter atau perbaikan salah title seperti Mr. and Miss itu masih oke. Koreksi berbayar ini berlaku untuk kesalahan yang lebih signifikan seperti nama tengah yang hilang atau kelebihan karakter, missing atau extra middle names. Nah, aturan ini hanya berlaku untuk tiket yang belum digunakan dan mencakup seluruh rute perjalanan sebelum counter check-in tutup. Jadi memang better kalian tuh cek lagi setelah kalian issue ya. Jadi kalau ada kesalahan tuh sebelum kalian ada di bandara, sebelum kalian check-in itu sudah clear. Terus ada Scoot. Nah, untuk Scoot ini koreksi kesalahan ejaan kecil melalui call center bisa dikenakan biaya administrasi tergantung jenis tiketnya. Jadi kalau ini kalian langsung telepon aja call centernya, ini masih bisa diperbaiki nggak atau ada biaya. Biasanya sih kemarin ada biaya ya. Jadi tapi kalau kalian misalnya salah gender
kayak title-nya Mr. and Mrs. itu masih free, jadi masih aman. Sejauh ini pokoknya hampir semua maskapai untuk ganti gender gitu masih oke. Cuman kalau nama ada beberapa yang oke, ada beberapa yang harus bayar. Nah, kesimpulannya, beda maskapai, beda cara nyebutnya. Selalu jadikan baris MRZ atau halaman depan paspor sebagai panglima utama kalian. Karena maskapai seperti SQ, MH, dan Vietjet resmi mengabaikan halaman tambahan paspor. Kecuali kalau kalian terbang menggunakan Garuda Indonesia yang memang memberikan kelonggaran penuh dan untuk data halaman 4. Luangkan waktu 5 menit untuk cek ulang lagi sebelum kalian issues, karena sebelum kalian klik bayar demi menghindari kerugian belasan juta rupiah. Punya pengalaman mendebarkan atau membingungkan soal nama paspor atau bagasi atau apapun itu, yuk langsung aja cerita di kolom komentar. Kalau kalian pengen aku bahas hal-hal lain yang lebih pengen kalian bahas, kayak tolong dong kasih tips ini tentang Jepang atau tentang airline, itu boleh banget, langsung tulis kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye bye.